Salam kenal, nama saya Abdul HM Tailo. Saya merupakan peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Luk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keterkaitan modul 1.4 dengan materi sebelumnya. Pada modul 1.1 kita memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Maka jawabannya ada pada modul 1.2, yaitu dengan mengamalkan nilai dan peran guru penggerak. Dalam mengamalkan nilai dan peran guru penggerak, kita merasa belum maksimal karena kita belum membuat implementasinya agar lebih terarah. Oleh karena itu, untuk membuat agar implementasinya lebih terarah, maka kita belajar pada modul 1.3, yaitu dengan membuat sebuah visi dengan pendekatan paradigma inquiry apresiatif. Tentu saja dalam menerapkan visi tersebut ada permasalahan yang akan kita alami. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pada saat pengimplementasian, maka kita belajar tentang pembiasaan budaya positif. Selanjutnya, pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti pada modul 1.4. Yang pertama, kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, di mana setelah kita mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kita ingin menerapkan nilai-nilai positif tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati. Namun, sebelum kita mempelajari atau mengamalkan disiplin positif dan nilai kebajikan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus memahami teori motivasi, di mana dalam teori motivasi di sini terdiri dari dua bagian, yaitu teori motivasi intrinsik dan teori motivasi ekstrinsik, atau motivasi yang berasal dari luar dan motivasi yang berasal dari dalam. Nah, motivasi yang berasal dari luar ini biasanya dalam berbentuk hukuman, takut akan hukuman dan mengharapkan adanya penghargaan. Teori motivasi ekstrinsik ini hanya menghasilkan sesuatu yang semu, sedangkan yang kita harapkan adalah membudayakan budaya disiplin positif. Oleh karena itu, maka yang kita harus lakukan yaitu mempelajari dan memahami tentang teori motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam. Setelah kita mempelajari dua pokok pembahasan tersebut, tentu saja kita ingin menuangkan nilai-nilai kebajikan tersebut agar menjadi disiplin positif. Maka nilai-nilai tersebut kita bahas di keyakinan kelas. Agar keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu berjalan dengan baik, maka keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu haruslah dibuat dengan keterlibatan warga sekolah. Selanjutnya, ketika kita telah membuat keyakinan kelas, namun ternyata masih ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut, tentu saja nilai-nilai kebajikan yang kita telah yakini kemudian tiba-tiba dilanggar, pasti ada sesuatu yang mengakibatkan pelanggaran tersebut. Maka untuk mengetahuinya kita harus melakukan pendekatan dengan cara mengetahui kebutuhan dasar manusia yang melandasi siswa tersebut atau orang tersebut melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Setelah kita mengetahui akar permasalahan atau alasan peserta didik atau siswa kita melanggar keyakinan kelas tersebut, langkah selanjutnya kita menentukan posisi apa yang kita ambil dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa posisi, mulai dari posisi penghukum, posisi membuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Dari keempat posisi yang saya sebutkan di awal, itu merupakan posisi yang identik atau mengarah kepada teori motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Oleh karena itu, maka posisi kontrol yang terbaik yaitu kita ambil adalah posisi kontrol manajer, di mana posisi kontrol manajer cenderung mengarah pada posisi kontrol intrinsik. Setelah kita mengetahui posisi kontrol yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pendekatan segitiga restitusi, di mana kita awali dengan menguatkan identitas, ya. Jadi tidak ada manusia yang tidak salah, ya. Kemudian selanjutnya kita memverifikasi kesalahan, dan selanjutnya kita memverifikasi keyakinan. Perubahan dan cara berpikir setelah mempelajari modul 1.4. Pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.4, pemikiran saya bahwa manusia senang dikontrol, atau tidak masalah kita mengontrol manusia. Namun ternyata manusia itu tidak suka dikontrol. Kemudian pada awalnya saya berpemikiran bahwa penghargaan adalah sebuah yang baik-baik saja. Namun ternyata penghargaan adalah bagian dari hukuman yang halus dan tidak kita sadari. Kemudian pentingnya keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif. Untuk menanamkan budaya positif, maka cara yang terbaik adalah dengan membuat keyakinan kelas, yaitu tentu saja namanya keyakinan kelas adalah keyakinan yang dianut oleh semua komponen yang ada dalam kelas tersebut. Kemudian pentingnya mengetahui kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan cara mengatasi permasalahan di lingkungan sekolah yang lebih memanusiakan manusia. Dan ini perubahan pola pikir yang saya alami, yaitu ada 4. Yang pertama, manusia tidak suka dikontrol. Kemudian penghargaan. Kemudian pentingnya keyakinan kelas. Kemudian pentingnya menyelesaikan permasalahan yang lebih memanusiakan manusia. Kemudian pengalaman penerapan konsep inti pada modul 1.4. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya mulai menerapkan. Jadi di sekolah saya sering ada keterlambatan ketika pelajaran dimulai jam 12 lebih dari 30 menit. Dikarenakan pada saat itu banyak dari peserta didik saya yang masih melakukan ibadah. Saya tidak punya masalah dengan peserta didik saya yang berasal dari non-muslim, karena jumlah mereka masih terbatas, sehingga kapasitas dari rumah ibadah yang tersedia di sekolah kami masih bisa menampung mereka dalam waktu yang bersamaan. Namun bagi peserta didik saya yang muslim memiliki kendala, yaitu musola yang ada di sekolah kami kapasitasnya tidak bisa menampung siswa muslim yang kurang lebih berjumlah 600-an orang. Akibat dari ketidakmampuan musola menampung peserta didik kami yang begitu banyak yang melakukan ibadah, maka mengakibatkan mereka itu terlambat. Namun dengan pendekatan manajer yang saya lakukan, maka saya mampu memahami lebih dalam tentang permasalahan tersebut. Perasaan dalam penerapan konsep-konsep inti modul 1.4. Pertama, saya merasa senang dikarenakan pertama, saya lebih mudah mengontrol emosi. Pada awalnya saya sangat emosi ketika ada peserta didik saya yang terlambat. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya lebih memahami tentang permasalahan tersebut. Kemudian saya lebih memahami cara mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi pada awalnya penyelesaiannya pasti dengan emosi, namun ketika mempelajari modul 1.4 saya lebih memahami cara mengatasi masalah tanpa emosi, atau mengatasi masalah tanpa masalah, atau dalam kata lain memanusiakan manusia. Kemudian hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki dalam hal materi yang ada pada modul 1.4? Yang pertama yang sudah baik yaitu keyakinan kelas, karena ini saya telah laksanakan namun namanya berbeda. Saya namakan pada saat itu tentang peraturan kelas. Yang kedua yaitu posisi kontrol. Hal ini juga saya rasa sudah baik, karena sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah posisi teman dan posisi pemantau. Pada kasus-kasus tertentu saja yang saya menggunakan posisi kontrol penghukum, sehingga sudah katakan bahwa saya pernah mengamalkan segitiga restitusi, sehingga walaupun belum sempurna tapi saya pernah mengamalkan. Oleh karena itu
ketika saya menerapkan ini saya merasa tidak ada kendala yang begitu berarti. Namun yang perlu saya perbaiki adalah pendekatan berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang menjadi permasalahan saya, yaitu bagaimana cara agar saya bisa mengetahui permasalahan yang terjadi itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ini skill yang perlu saya tingkatkan. Kemudian posisi kontrol sebelum dan sudah mempelajari modul 1.4. Posisi kontrol yang saya gunakan sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini adalah teman, pemantau, dan pada kondisi tertentu saya menggunakan posisi kontrol penghukum. Kemudian perasaan, sebelum mempelajari modul 1.4 saya merasa tidak ada yang salah dengan posisi kontrol yang saya gunakan. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 saya memahami bahwa ternyata posisi kontrol yang saya gunakan sebelumnya belum begitu tepat. Oleh karena itu maka saya menggunakan posisi kontrol manajer. Perasaan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.4 dengan posisi kontrol manajer, saya merasa senang karena bisa mengatasi permasalahan di sekolah dengan pendekatan yang lebih memanusiakan manusia. Kemudian perbedaan antara sebelum dan sesudah saya mempelajari posisi kontrol ini, yang pertama, pendekatan sebelumnya tanpa saya sadari saya telah membuat tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Namun dengan pendekatan menggunakan posisi kontrol manajer, saya merasa lebih mudah mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian menerapkan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul 1.4. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.4 saya telah melakukan namanya segitiga restitusi. Namun yang saya lakukan itu hanya sebatas memvalidasi kesalahan dengan cara memanggil murid yang melakukan kesalahan, kemudian mengkonfirmasi alasannya mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Karena seperti yang saya sudah katakan bahwa saya sudah membuat namanya bukan keyakinan kelas tapi peraturan kelas. Kemudian hal-hal apa yang menurut Anda penting? Jadi dari pokok pembahasan 1.4 semuanya ini penting ya. Jadi mulai dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, ini semua penting.